Ini susunannya dan ini beberapa aturannya. Terus kemarin juga di beberapa naskah rancangan aktualisasi maupun laporan masih saya temui menyebut KUA itu masih pakai kecamatan ya. Itu kalau berdasar PMA ini udah nggak pakai kecamatan. Ya, nih coba dibaca nih Mas Henry. Nama KUA dituliskan apa? Dengan frasa kantor urusan agama Mm-mm. diikuti dengan nama kecamatan atau sebutan lain tanpa menuliskan kata kecamatan atau Nah, sebutan lain tersebut. jadi misal Mas Henry di KUA mana? Di Gajah Mungkur, Pak. Jadi nggak perlu pakai kecamatan Gajah Mungkur, langsung KUA Gajah Mungkur, kabupaten mana? Kota Semarang. Oh ya, Kota Semarang. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya ada ide Mas Henry. Mas Henry bisa proyek ya, proyek penggantian papan nama KUA minimal Iya. se Kabupaten Kota Semarang Mas, lumayan proyeknya ya. Iya. Bisa lumayan itu untuk penggantian papan nama ya. Yang pelang itu yang ada kayunya itu tuh. Iya. Kalau kota berapa kecamatan Mas? 16 kecamatan. Lumayan tuh 16 tuh kalau untung-untung satu juta lumayan ya. Bisa Iya. itu nanti di yang Mas Maulano bisa nih saya Cilacap nih. Ya, tapi guru ya Mas Maulano guru ya. Ini yang KUA ini, yang penghulu atau penyuluh nih bisa Mas Romzi nih. Proyek ini ya. Oke. Nah, kita mau ngapain nih di pertemuan sinkronus 3 ini? Nanti Bapak Ibu ini ada sedikit kegiatan menarik. Nanti Bapak Ibu bikin yang namanya praktek role playing, ya, bermain drama. Ya, Mbak Ani pernah main drama nggak? Mbak Ari, Arik Aristianti, pernah main drama nggak? Drama di sekolah dulu, Pak. Pernah ya, ya. Karena kata Mbak Regina, ya, dunia ini panggung apa Mbak Regina? Ya, Panggung sandiwara, Pak. panggung sandiwara. Ya. Ada yang berperan sebagai orang yang kocak, ya. Ada yang orang yang berperan dengan kedoknya, artinya dia selalu munafik, ya, pakai topeng. Nah, jadi dunia memang ya panggung sandiwara. Makanya nanti tak suruh bermain peran. Ini temanya ada 4 ini. Nanti masing-masing kelompok praktek ya. Kemudian kita overview sedikit. Nah ini sudah, kalau bimbingan saya kemana udah ya, dapat tabel ya, Mbak. Gambar ini. Kalau Mbak Anggita Viela, bimbingan saya bukan ini. Bapak, Ya, eh, belum eh, angkatan berapa? saya Kelompok berapa? saya dari kelompok satu, Bapak. Saya tuh bimbingan kelompok berapa ya? Tadi malam ya. Kelompok 3, Pak. 3 ya, oh iya 3, oke. Makasih lupa. Saking banyaknya kelompok ya, mohon maaf. Nah ini, Mbak Viela ini analisis isu kontemporer agenda berapa Mbak Viela? Izin menjawab, Bapak, untuk analisis Mm-mm. kontemporernya ada di agenda pertama, Bapak. Oke. Terus Mas Fania Rifki, kalau kesiapsiagaan bela negara agenda berapa? Mas Fania, Hadir, nih Pak. siapsiagaan ini Agenda pertama, Pak. agenda 1. Nah, terus Mbak Hana kelompok saya bukan ya? Bukan kayaknya. Mbak Hana, Kelompok wawa- dua, Pak. wawasan kebangsaan ini agenda berapa? Agenda satu Wawasan juga, Bapak. kebangsaan. Ini Agenda satu. agenda berapa? Agenda satu, nah, Bapak. 1 juga. Ya, benar semua ya. Jadi ini ibaratnya kayak otaknya Bapak Ibu, otaknya di sini itu didoktrin.
kemarin agenda 1 ini. Ya. Kalau Mbak Alina, ya, Mbak Alina sekarang harus memiliki jiwa Pancasilais. Nah, apal nggak Pancasila? Coba saya tes dulu. Sila ketiga apa? Pancasila, Persatuan Indonesia, Pak. Persatuan Indonesia. Dari mana Mbak Alina? Dari MTS Negeri 4 Banjarnegara. Siap. Nah, kemarin soalnya itu ada di medsos, ya, kita lihat eh, ketua atau anggota DPRD ya di Wonosobo. Waktu demo-demo kemarin tuh disuruh baca Pancasila, ternyata kok nggak hafal. Ini yang dari Wonosobo ada nggak ini? Hmm. Jadi dia disuruh sila 1 udah benar, ketuhanan yang Maha Esa. Lah sila kedua itu langsung keadilan sosial. Nah itu kan hati-hati. Untung nggak dilempari batu ya sama Masan. Bahaya kalau sampai di kayak di Nepal ya. Ya, ada. Ada yang udah pernah ke Nepal belum? Mbak Isna mungkin pernah ke sana, Nepal? Saya belum pernah, Pak. Belum ya. Pernah naik gunung nggak? Pernah, Pak. Gunung apa? Gunung Ungaran. Ungaran ya? Iya, Pak. Oh iya. Oke ya. Kalau ke Nepal kita bisa ke Himalaya. Wah, puncak Himalaya ya. Ke Nepal. Sekarang kan lagi tren nih. Kalau pejabat yang songong, arogan itu sebaiknya dinepalkan, ya. Dinepalkan itu agar ya dikasih pelajaran. Nah, kemudian Mbak Afia Rahma. Kalau yang bawah ini agenda berapa nih? Berorientasi. Berorientasi pelayanan itu Nah, agenda 2 Bapak masih dalam agenda kalau harmonis, agenda 2 juga. kompeten, Juga agenda 2 ya Pak. agenda 2. Kemarin udah kita bahas ya. Kalau tidak kompeten apa namanya kemarin? Apa? Poten. Impoten, oh iya. Masih ingat ya? Ya. Berarti ingatannya masih bagus ya. Ya, ini penting nih kompeten ini. Nah, kemudian yang paling atas ini Mas Zaki ya. Kelompok saya Mas Zaki. Ini agenda berapa nih? Manajemen dan smart. Agenda 3. 3. Nah, ini kemarin kan sudah saya bahas ya. Siapa ini yang belum nih? Mbak Nurul Fitria. Ini apa ini namanya? Yang merah-merah ini? Mbak Nurul. Bagaimana Bapak? Ini yang merah ini dibaca apa ini tulisannya? Isu Pak. Isu ya. Isu. Nah, jadi isu itu diturunkan dari mana Mbak? Hmm. Dari mana Mbak Nurul? Dari manajemen ASN dan Smart KS. Nah, jadi nanti kalau nyari isu dari 2 tema ini ya, Bapak Ibu ya. Misalnya kalau manajemen ASN terkait kompetensi, kalau ini yang digital lah. Kalau smart ini ya pokoknya. Ya. Nah, nanti isunya dari 2 hal itu atau bisa gabungan dari 2 ini. Ya, kemarin kan saya contohkan yang guru olahraga ya. Siapa yang kemarin temennya siapa ya guru olahraga itu? Ya, guru olahraga yang kalau pulang dari sekolah itu dia mampir ke sebuah rumah. Tapi itu ternyata adalah rumah seorang janda muda. Ya. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai isu atau diangkat jadi isu, nggak bisa. Itu lebih kepada masalah pribadi. Ya. Jadi isu ini nanti ada kriterianya. Bapak Ibu masing-masing nanti udah ada coachnya nanti akan dikasih tahu. Bagaimana cara mendapatkan isu. Itu ya. Nah, nanti isu ini dicari penyebabnya, kemudian gagasan kreatif, dan diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan di rancangan aktualisasi. Ya, gitu. Nah, ini bagan ini, Bapak Ibu nggak usah pusing melihat bagan ini. Cukup 2 ini. Nah, ya, 2 ini.
Agar Bapak Ibu ini bisa mendapatkan isu harus memiliki ini. Mbak Sinta Nuria. Ini apa ini? Sikap apa ini? Sikap peduli dan kritis, Pak. Dan kritis. Nah, ya. Jadi jangan cuek. Kalau cuek nanti nggak bisa mendapatkan isu yang akan kita angkat, Mbak Yesi, Tika Sundari, Sukoco. Ya. Nih harus peduli, ada rasa peduli ya. Dan kritis. Nah, ini kritis ini bukan mau meninggal ya Mbak Yesi ya. Kritis ini maksudnya berpikir yang ya apalah, yang kritis gitu ya, gitu. Logis ya, berpikir logis. Ya. Nah, kemudian kenapa disebut overview ini? Mbak Dinita Kusumasari. Dari mana Mbak Dinita? Saya dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pak. Wih, ini dia. Win-nya Mbak Sinta Nuriyah ini. Ya. Win Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Iya, Pak. Mbak Dinita sudah saya jelaskan tentang overview belum? Kemarin ya. Overview Kenapa kemarin disebut overview? Udah tahu belum? belum, Pak. Oh, belum. Mbak Dinita pernah naik gunung? Belum. Ya, belum ya. Tadi yang Belum. naik gunung Ungaran tadi siapa namanya? Saya Bapak Mbak Isna. siapa nih? Isna Isna ya. Fitratul Aini, Pak. Iya. Ya Mbak Isna dan yang lain ya. Kalau kita naik gunung itu ada pos pendakian 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu dari bawah itu pos pendakian 1 tuh mungkin kelihatan cuman kecil gitu ya. Itu namanya pos pendakian agenda 1 gitu. Bentuknya mungkin cuman kayak kotak gitu. Tapi begitu kita naik pelan-pelan nanti ketok. Oh ternyata agenda 1 tuh ini toh ya kayak gitu. Terus nanti ke pos pendakian kedua ya Mbak Isna ke pos pendakian kedua itu yang tadinya juga kelihatan kecil, tiba-tiba nanti di depannya kita udah kelihatan, oh ini agenda 2 seperti ini. Nah ini overview Mbak Dinita. Over tuh dari atas ya. Pernah naik helikopter nggak? Naik helikopter pernah nggak Mbak Dinita? Belum juga, Pak. Belum ya? Saya Iya, juga belum. belum. Ya, kalau pesawat udah alhamdulillah. Ya, jadi Mbak Sinta Nuria, kalau kita namanya overview, berarti itu dari atas. Tadi agenda 1, 2 udah kelihatan begitu kita naik ke puncak Latsar ini. Ya, ini kita udah di pos pendakian ketiga nih. Namanya pos pendakian ini yang jaga di situ namanya Pak Rois. Nah, pos pendakian 3, agenda 3 ini yang jaga namanya Pak Rois. Yang bau rekso di situ Pak Rois namanya. Nah itu nanti sebentar lagi Bapak Ibu ke pendakian keempat atau pos keempat agenda aktualisasi. Itu udah mau capai puncak itu Bapak Ibu. Nah, makanya nanti eh, Bapak Ibu melihat overview ini berarti tahu, oh ini ya, namanya Lajar tuh ternyata kayak gini gitu kan. Agenda 3 itu ternyata ini ya. Nah, makanya kita lakukan overview. Nah, gitu kan. Oke. Ya, saya ada beberapa pertanyaan agar Bapak Ibu ini ada sedikit pemantik. Ya, Mbak Mbak Diah Siti Fatimah. Jabatannya apa Mbak Diah? Pranata komputer, Pak. Hah? Pranata komputer. Prakom. Wah ini. Oke. Di Mbak Diah di lingkungan kerjanya udah di jalan ada kode etik nggak di situ? Ada, Bapak. Dijalankan nggak kode etik di situ? Dijalankan, Pak. Contohnya apa Mbak Diah? Syaratnya adalah
Hmm, Ya, mengikuti kewajiban seperti salah satunya apel gitu tuh Pak. apel. Salah Ya, satu sederhananya. ya. Mbak Dia sebagai seorang caprakom ya, caprakom apa cakom, ya, calon penata komputer ya, Mbak Fatimah ya. Hmm, Ada kode kode etik nggak? Prakom itu punya kode etik nggak? Punya Bapak. Punya ya. Contohnya apa kode etiknya? Dari Boleh boleh menghacker nggak seorang prakom? tidak boleh Pak. Misalnya eh, saya minta tolong nih ke Mbak Fatimah. Mbak Fatimah tolong dong ini password PLC saya kok lupa saya gitu. Nah, terus karena dia saya kasih akses gitu kan. Mbak 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 siapa? Mbak Fatimah bisa mengakses itu. Nah, tapi di kemudian hari dia salah gunakan aksesnya itu. Nah, itu tentunya juga melanggar kode etik. Ya, ada kode etiknya. Guru juga gitu, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah guru atau bukan? Bukan, Pak. Bukan ya? Apa Mbak Aisyah? Auditor. Auditor, Pak. Ya, auditor juga punya kode etik nggak kira-kira? Punya, Pak. Apa salah satunya kode etik auditor? Salah satunya nggak boleh menyebarkan data milik auditi. Nah, itu penting ya. Kayak dokter tuh nggak boleh menyebarkan rekam medik nah, dari pasien ya toh. Nah, gitu. Jadi harus kita menjunjung tinggi kode etik. Yang guru mana guru? Guru. Mbak siapa nih? Mbak siapa ya? Yang jarang saya sebut siapa? Mbak Maulina mungkin ya? Mbak Maulina Dwi, Iya, Pak. guru bukan? Bukan, Mbak. Oh iya bukan. Pengawas Ini sering saya berusaha. sebut nih yang jarang nih harusnya. Mbak siapa ini? Mbak Vini. Mbak Vini kemana ini Mbak Vini? Halo Mbak Vini. Ini kameranya error, Pak. Mbak Vini guru bukan? Ya, kecil suaranya. Mbak Vini. Ini device saya Ya, kurang mendukung ya, Pak. iya. Ano, guru bukan Mbak Vini? Iya, Pak. Guru di mana? Guru di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Oh, alah tetangga ternyata. Purworejonya mana? Sekolahnya atau tempat tinggal saya, Pak? Aslinya Mbak Vini tinggalnya di mana? Saya aslinya Purworejo bagian Loano. Oh, Loano ya. Iya banyak saudara saya situ. Loano ada, Cangkrep ada, sampai di daerah mana itu? Dulu di dekat yang arah Kutoarjo juga ada, Butuh dan banyak Mbak Vini. Nah Mbak Vini, eh, kode etik berjalan nggak di tempatnya Mbak Vini? Alhamdulillah berjalan, Bapak. Berjalan ya? Ya. Ciri-cirinya apa? Atau indikasinya apa berjalan? Eh, di sini hak belajar siswa terpenuhi, Bapak. Mm-mm. Contohnya seperti apa? Contohnya, eh, ketika ada guru yang berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka ada tugas yang diberikan, maka Mm-mm. siswa tidak dibiarkan tanpa aktivitas nih, Pak. Oke. Jadi guru melaksanakan tanggung jawabnya ya Nggih, untuk mengisi dari pelajaran yang sedang berlangsung gitu Mbak. nggih. Nah terus kalau apa namanya harapannya apa Mbak Vini terhadap kode etik ini? Harapan terhadap kode etik yang sudah berjalan ini seperti apa? Halo Mbak Vini, Halo, Bapak. Nggih. iya apa harapannya? Harapannya, nggih, semoga aktivitas pembelajaran yang menjadi tugas utama guru niku bisa
berjalan dengan baik ya Bapak. Mbak Vini udah merit belum? Belum Bapak. Belum ya. Jadi nanti yang kasus guru guru olahraga itu ya jangan diikuti ya Mbak Vini. Ya Pak, siap. Jadi guru itu ada batasannya Mbak Vini. Misalnya dengan murid juga nggak boleh jadi pacarnya kan gitu ya. Itu kan bagian dari kode etik ya. Ya, Nggih. ya misalnya ada yang ganteng ya tetap nggak boleh Mbak Vini. Ya. Nggih Pak, siap. Tapi yang sering sih yang guru laki-laki gitu dapat dapat muridnya ya banyak juga sih ya. Tapi Nggih. kalau udah lulus tentunya tuh ini kan masih masih apa MTS ya Mbak ya? SMA Pak, MA, Madrasah MA, Anak. oh iya Nggih. MA itu ya tetap ditahan dulu Mbak Vini, nunggu lulus dulu, baru Nggih. mau jadi suaminya, ya, ya. Jadi harus tahu yang namanya kode etik. Nah, Nggih, harus menjadi contoh yang baik ya Pak. iya, iya, boleh nikah sama muridnya boleh, tapi kan dia harus lulus dulu, nanti baru ah, bisa. Gitu. Kalau masih jadi siswanya nikah ya, nggak bener. Ya. Oke, kalau Mas Maulana Jun, ya. eh merit sistemnya berjalan nggak di tempat Mas Jun? Merit system berjalan nggak? Eh, masih berjalan dengan kan Mm-mm. sesuai dengan Contohnya? apa namanya mapelnya ataupun keahliannya Pak gitu. Cuman Oke. di sekolah ini masih ada kekurangan guru gitu kan. Jadi ada Mm-mm. guru yang double job untuk mengajarnya di luar mapel keahliannya gitu. Hmm. Tapi yang masih relevan ataupun yang masih serumpun gitu Pak. Kayak saya misalkan, saya kan Pancasila, tapi saya juga diamanahi buat bisa mengajar guru sosiologi, mapel sosiologi gitu. Masih serumpun ya. Nggih. Ya, kalau Mas Maulana Jun di mana tugasnya? Saya di Mandua Di Gerobokan Bapak. Manduang Gerobokan. Oh iya, iya. Oke. Oke ya. Harapannya apa terhadap merit system Mas Jun? Harapannya tentunya hak siswa dalam meraih ilmu juga bisa maksimal karena dapat Hmm. guru yang sesuai dengan keahliannya. Mm-mm. Kedua juga bisa meningkatkan kualitas sekolah juga gitu Pak. Ya. Kalau harapan terhadap kompetensi dari guru-guru seperti apa? Harapannya Bapak Ibu guru juga terus meningkatkan kualitasnya karena kan Oke, ilmu bagus. juga terus berkembang gitu. Jadi harus tetap upgrade ilmu, Betul. tetap upgrade cara ngajar juga. Begitu Bapak. Mm-mm. Bagus, Mas Jun. Jadi harus selalu di-upgrade ya. Di-update dan di-upgrade kemampuannya. Ya, sebagai seorang guru, jangan segan atau sungkan-sungkan untuk selalu belajar juga guru itu ya. Mbak Haniah Aulia. Jadi guru itu ya tidak cuma ngajar terus. Suatu saat dia harus belajar juga. Ikut diklat atau kursus gitu ya. Ya. Jangan merasa udah ilmunya udah maksimal gitu. Ya, harus tetap belajar terus. Ya. Jadi kalau bahasa Jawanya Mas Farhan apa never ending, never ending apa namanya? Never ending proses. Nah, proses yang tidak pernah berhenti ya untuk kita belajar di bahasa Jawanya. Oke, nah ini yang berikutnya adalah tentang literasi, ya. Literasi digital ini. eh Literasi ini kalau menurut harusnya yang prakom ya ini. Yang prakom siapa aja selain Mbak tadi? Mbak Fatimah siapa lagi yang prakom sini? Ada nggak? Mbak Vera prakom bukan? Halo, Bukan Pak. Mbak Vera apa Mbak Vera? Itu belum tentu video Mas gitu. Iya, Perahu Pak. Bukan punya Vera nggak dari situ. iya Mbak Vera. Mm.
Jabatannya apa Mbak Vera? Prakom, Pak. Itu Prakom tuh. Ayo Prakom. Humas. Buatan Ini Mbak Vera di mana tugasnya? di Kemenak Kabupaten Jepara. Kabupaten Semarang ya. Jepara. Mbak Vera tahu nggak peta jalan literasi digital? Belum tahu, Pak. Ya, kok kurang jelas ini Mbak Vera? Coba volumenya dinaikkan dikit. Ya, Mbak, tahu nggak peta jalan literasi digital tahu nggak Mbak Vera? Belum tahu, Pak. Ya, Belum tahu. Sudah jelas. Belum tahu. Belum tahu. belum tahu. Udah. Harus cari tahu nih Mbak Vera ya. Harus cari tahu ya. Gitu. Peta jalan literasi digital. Ya bahasa Jawanya itu roadmap Mbak Vera. Kalau nggak tahu peta jalan roadmap, tahu nggak roadmap? Hmm. Kalau di tempat kerja Mbak Vera, kira-kira literasi digitalnya bagaimana? Sejauh ini mungkin tentang mengenai aplikasi-aplikasi Ya, kepegawaian. Aplikasi-aplikasi kepegawaian, Pak. kok kurang ini ya, volumenya ya. Padahal udah saya gedekan ini volumenya. Mungkin Mohon maaf, Pak. kendala audio di situ kali ya, Pak. Kan sinyalnya juga. Mm-mm. Kalau Mbak siapa ini? Mbak Hana, eh, Ya, Pak, gimana? di lingkungan kerja Mbak Hana gimana literasi digitalnya? Literasi digital kalau untuk yang pegawai masih muda-muda biasanya berjalan dengan baik, Pak. Di mana Mbak? Kerjanya di mana? Saya di MTSN 1 Jogja. MTSN 1 Jogja ya. Ya, Kota Yogyakarta ya. ya. Oh iya, mantap ini. Eh, tapi kok volumenya juga kurang ya yang di Jogja Oh ini iya, kan Pak. ya, Rame soalnya di sini lagi ya. rame banget. Gimana Mbak? Lagi lumayan rame di sini, Pak. Ramai kenapa itu? Habis pada sholat kan, Pak. Iya ya, kurang kondusif ya. Iya. Ini memang cukup disayangkan ya. Jadi teman-teman Lacar ini kok banyak juga yang masih nyambi gitu. Harusnya mereka tuh bebas tugas loh. Kemarin ada yang dimarahi loh teman kalian. Waktu yang narsumnya dari Pak Kepala Biro SDM. Dari UIN mana? UIN Saizu kalau nggak salah. Apa dari mana ya itu? Karena dia ya itu tidak on cam, terus ya apa kayak disambi gitu loh. Jadi Lacar ini sambil disambi apa gitu kerjaan. Nah ini agar diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah kemudian harapannya apa nih Mas Maulana kalau terhadap e-government? Harapannya apa? Jadi Pak, saya izin jawab Pak. Untuk harapan saya terhadap e-government tentunya yang pasti ada efektivitasnya makin naik sama efisiensi dari eh, hal-hal yang harus dilakukan Pak. E-government kan maksudnya Ya, kan pemerintahan efisiensi secara digital gitu ya. di bidang apa misalnya? Terutama di pelayanan Pak. Pelayanan ya. Iya, Ya, misalnya nanti udah nggak pakai kertas lagi gitu Mas. Ya, Mas Maulana ya. bisa jadi Pak. Seperti itu bisa jadi. Harusnya memang udah paperless ya sekarang ini ya. Udah nggak zaman ngeprint sih harusnya ya. Tapi ya masih banyak kekurangan sih di beberapa sistem. Termasuk di SIMKah ya mungkin belum
belum maksimal juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa baguslah nanti dengan kehadiran kalian ini. Generasi apa nih? Generasi emas atau generasi cemas? Saya itu Pak. Generasi emas ya. Tahun 2045. 2045 itu ya saya udah pensiun. Mbak Yesi udah pensiun belum? Yesi Ika Sundari. Belum, Bapak. Sekarang umur berapa? 23. 23 Cek. tambah 20 ya masih seumuran saya itu nanti. Ya, 2045 ya. Mudah-mudahan menikmati ya Indonesia emas nanti 2045. Tapi nanti udah nggak ada ini lagi, Mbak. Apa ya? PNS jangan-jangan udah nggak ada honor-honor lagi. Jadi kerja cuman sesuai dengan tupoksi dan nunggu gaji ya, gaji tunggal aja mungkin nanti. Nggak ada tunjangan-tunjangan lagi. Mudah-mudahan lah ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu saya persilakan nanti ke breakout room untuk melakukan diskusi. Ya, diskusi tentang apa? Nih, kelompok satu nanti eh, menampilkan drama role playing tentang kode etiknya. Kode etik ya dimaksimalkan ya nanti untuk dramanya. Kemudian kelompok 2 merit system, kelompok 3 literasi, kelompok 4 e-government. Ya. Saya kasih waktu berapa ini? 15 menit cukup nggak untuk diskusi ya? Cukup ya? Ya. Apa cukup Pak? 15 menit ya, saya kasih waktu diskusi di ruang breakout room. Berarti nanti 13 berapa ini? 13.50 nanti kembali ke sini lagi. Ya. Oke, silakan berdiskusi dan nanti kita tunggu penampilannya. Oke. Mohon izin tuh Pak, belum ada breakout room-nya ya. Tolong dibikinkan coba Mbak Fatimah bisa nggak? Pak Ujian. Siapa? Oh Pak Wildan. Mas Wildan. Halo, halo. Saya host bukan nih. Saya bukan host nih kayaknya. Jadi nggak bisa. Mas Wildan, halo. Bentar. Nggih, Bapak, ngapunten. Oke. Nyuwun tolong dibikinkan breakout room 4, Mas. Pripun breakout room nggih? Breakout room 4 ya. Oh, nggih, siap. Matur nuwun. Siap. Nanti 13.50 ya, Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke main room. Oke, silakan. Selamat berdiskusi. Di suatu pagi, guru mengajak murid-muridnya berdiskusi tentang literasi digital. Semua siswa hadir, suasana kelas menjadi hidup dengan berbagai pengalaman yang mereka ceritakan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai literasi digital. Di sini ada yang tahu apakah kalian pernah mengalami atau mengetahui tentang dunia baca berita di WhatsApp, karena itu setelah libur seminggu karena ada wabah. Nah, kemudian saya langsung sebarkan ke chat itu ke grup kelas dan grup yang lain ya, Bu. Wah, itu mah jelas hoak. Saya sudah cek di situs resmi sekolah, tidak ada pengumuman seperti itu.
kita harus belajar cek dulu dong. Fakta dulu sebelum percaya. Bagus sekali. Inilah contoh pentingnya melawan hoax dengan kritis pada informasi apa yang telah kita dapatkan, anak-anak. Kalau saya pernah kena masalah, Bu. Akun medsos saya, IG saya pernah dibajak sama Mas Aki karena dia pernah ngirim link undangan saya. Jadi data pribadi saya disalahgunakan oleh dirinya. Wah, itu sih tanda kurang menjaga keamanan digital ya, Mas Maulano. Untuk itu, kita harus berhati-hati dengan link atau tautan yang mencurigakan. Untuk itu, kita harus berjaga-jaga menggunakan password atau kata sandi yang lebih kuat lagi. Saya sih sering komentar pedas, Bu, di medsos. Kadang juga suka menghina orang. Seru aja sih lihat mereka pada marah-marah, pada berantem. Itu tidak baik. Dunia maya juga butuh sopan santun. Etika digital harus kita jaga supaya tidak menyakiti orang lain. Betul sekali, Mas Aki. Jangan sampai jari kita itu melukai perasaan orang lain loh. Aduh, Bu, saya sulit lepas dari game online. Kadang pas jam belajar juga masih main. Mas Muiz, Mas Muiz. Kalau saya sih pakai HP itu untuk mencari informasi yang benar, untuk mencari pengetahuan, sehingga teknologi sangat bermanfaat bagi saya. Nah, ini contoh bagus dari Mas Naufal. Inilah contoh perbedaan penggunaan teknologi. Jadi tergantung bijak atau tidaknya kita dalam menggunakan teknologi. Betul, Bu. Saya juga merasakan perubahannya. Sekarang, absensi siswa itu bisa dicek lewat aplikasi, jadi lebih mudah dan cepat. Ikut nimbrung ya, Bu, karena saya tadi dengar kebetulan pas lewat. Betul, Bu. Jadi literasi digital itu mencakup 4 hal penting. Ada kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, kemudian budaya digital. Nah, kalau keempat hal tersebut kita terapkan, maka kita akan menjadi generasi yang cerdas dan paham terkait literasi digital. Ya, diskusi pun ditutup dengan semangat. Semua orang di kelas sadar bahwa literasi digital bukan sekadar bisa memakai HP atau internet, tapi bagaimana menggunakannya dengan aman, beretika, dan bermanfaat. Oke, luar biasa penampilan dari kelompok 3. Kita berikan aplaus. Ya, tadi menceritakan situasi bagaimana kondisi ya literasi digital di sebuah tempat gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau Bapak Ibu atau Mas Mbak ini di situasi yang memang banyak generasi old-nya yang tidak mengerti digital ya, saran saya adalah sabar untuk selalu mengajari mereka gitu, memandu mereka, membantu. Jangan kita jangan kita itu egois atau kita itu terlalu pelit terhadap ilmu dari tentang dunia digital ya, Bapak Ibu. Bagaimanapun juga mereka juga senior-senior kita ya, mungkin Bapak Ibu kita ya di kantor gitu kan. Kita harus memberitahu dengan cara yang baik dan selalu memberikan motivasi. Yaitu pesan saya kepada semuanya terkait literasi digital ini, dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan tugas. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok yang pertama ini. Dan yang berikutnya adalah jadi kelompok 3 tentang literasi, dan yang berikutnya ini adalah kelompok pertama tentang kode etik. Silakan untuk ditampilkan. Baik, Bapak dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 izin menampilkan drama pendek kami
tentang kode etik dengan judul ASN Beretika di Era Digital. Di sebuah ruang Zoom pelatihan dasar ASN Kementerian Agama, 8 peserta sedang belajar tentang kode etik ASN. Bagaimana mereka memahaminya dalam kehidupan sehari-hari? Selamat pagi para peserta Latsar. Hari ini kita akan bahas pentingnya kode etik ASN. Ada yang tahu apa itu kode etik? Itu aturan sikap yang harus dijaga ASN dalam bekerja, Pak. Betul Mbak Afif. Jadi seorang ASN itu harus profesional, akuntabel, netral, dan berintegritas. Maaf Bapak Sani, saya baru join Zoom karena maaf ya tadi saya ketiduran. Bang Gita, sebagai ASN kita harus disiplin. Kalau di dunia nyata, keterlambatan bisa menghambat pelayanan masyarakat. Benar, disiplin juga salah satu wujud kode etik. Mari kita biasakan tepat waktu. Pak, saya sering posting kegiatan kantor di Instagram. Itu boleh nggak ya? Izin bantu menjawab, Pak Sani. Sepertinya asal positif boleh Mbak Tita, tapi jangan sampai menyebar dan data rahasia atau komentar yang menyinggung pihak lain. Benar Mbak Dinda. Jadi ASN itu juga harus bijak dalam bermedia sosial, menjaga netralitas dan etika digital. Teman-teman nanti kalau ada tugas kelompok biar Mbak Afif saja yang mengerjakan. Tidak bisa begitu Mbak Aisyah. Sebagai ASN kita harus kolaboratif. Semua ikut bertanggung jawab akan tugas tersebut. Iya, benar tuh kata Mbak Tia. Dan jangan lupa integritas itu artinya jujur dan tidak membebani orang lain. Bagus sekali. Jadi kode etik ASN menuntun kita untuk saling membantu, bukan untuk saling melempar tanggung jawab. Jadi apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran hari ini tentang disiplin dan tepat waktu, Pak. Profesional dalam bekerja. Kalau saya mungkin pembelajarannya ialah kita sebagai ASN haruslah memperbaiki sikap, Pak. Terus bijak di sosial media. Harus menjaga rahasia jabatan, Pak. Dan jangan lupa untuk saling menolong seperti core values berakhlak yang harmonis. Iya, kita juga harus kritis, namun kita juga harus tetap santai. Satu lagi, Pak. Tidak boleh bercanda berlebihan. Para ASN muda akhirnya paham bahwa kode etik ASN bukan sekadar aturan, tapi panduan untuk menjadi abdi negara yang berintegritas, profesional, dan melayani dengan sepenuh hati. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1 ya. Luar biasa ya. Jadi kode etik ini memang harus dijunjung tinggi untuk menunjang pekerjaan kita bisa apa Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuatu dengan profesional ya. Profesional. Ini penting sekali agar kita tidak mengalami masalah nanti, Mbak Arik ya. Kalau seorang guru ya melakukan kerjaan dengan profesional nanti akan terhindar dari masalah ya. Dan kemungkinan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan artinya dari sisi karir itu bisa lebih bagus ya. Karena kalau merit system itu berjalan, nanti track record Bapak Ibu ini dicatat ya. Mbak Aristiani misalnya pernah menjuarai atau menjadi seorang guru teladan ya. Nanti itu akan dicatat menjadi sebuah pencapaian di dalam dokumen atau kepegawaian Mbak Ari ya. Nanti Mbak Ari kalau sudah mencukupi dari sisi pangkat golongan, mungkin ada lowongan
kepala madrasah atau ini Mbak Ari apa ya jabatannya? Saya analis SDM, Pak. Oh, analis SDM ya. Nah, kalau Mbak Ani nanti Mbak Ari ini sudah memenuhi jabatan mau menjadi kepala bagian SDM misalnya kan nanti. Nah, itu bisa nanti dilihat track recordnya. Oh, Mbak Ari ini ternyata dulu penemu aplikasi kepegawaian naik pangkat misalnya. Itu menjadi catatan sejarah. Catatan untuk bagaimana seseorang bisa meningkat karir. Itu yang dapat saya sampaikan dan Bapak Ibu teruslah bekerja sesuai dengan kode etik jabatan dan kode etik di lingkungan kerja masing-masing. Baik, kita lanjut sekarang ke kelompok yang keempat. Ya. Kita berikan aplaus dulu nih. Kelompoknya siapa ini? Kelompok 4. Baik, Bapak. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, terdengar Mbak Anggun. Oke. Silakan dimulai. Ya, saya Risma Guntinanti. Di sini saya izin memulai nih Pak dan teman-teman semua terkait role play Ya, dari monggo. kelompok 4 tentang e-government. Sebelumnya kami akan membahas tentang PPDB secara online di suatu sekolah. Untuk adegan apa namanya? Untuk peran adegannya ada 10 orang. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang ketiga guru TIK, yang keempat ada staf TU, yang kelima calon siswa 1, yang keenam calon siswa 2, yang ketujuh orang tua 1, yang kedelapan orang tua 2, kesembilan petugas dinas pendidikan, dan yang ke-10 operator sekolah atau selaku admin PPDB. Baik, langsung saja. Pagi itu, di suatu sekolah madrasah aliyah negeri mengadakan rapat untuk persiapan pendaftaran peserta didik baru secara online. Baik, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bahwa pada tahun ini sekolah kita akan melaksanakan PBDB secara online sesuai dengan program e-government. Semua proses pendaftaran akan dilaksanakan secara transparan. Betul, ini akan mengurangi antrian panjang dan memudahkan orang tua. Saya akan melatih panitia dan membuat tutorial penggunaan aplikasi PPDB online secara maksimal. Siap, Bu. Saya juga siap mengawasi sistem agar data pendaftar masuk dengan rapi. Hari pendaftaran online pun dimulai. Terdapat kejadian di sekolah tersebut. Bu, saya itu mau daftar lewat aplikasi, tapi agak bingung. Oh gitu, ya. Ayo sini saya bantu. Pertama, masukkan nick-nya dulu, lalu pilih jalur zonasi, baru selanjutnya diunggah dokumennya. Wah, gampang sekali ya. Nggak perlu bawa banyak berkas lagi ke sekolah. Selain itu, siswa lain pun ada yang mengalami kendala. Pak, jaringan saya di rumah lemah, jadi saya belum bisa daftar. Iya, tidak apa-apa. Silakan gunakan fasilitas komputer di sekolah. Sudah kami koneksikan dengan internet yang lancar dan dapat digunakan secara gratis. Baik, Pak. Terima kasih. Ini sangat membantu keluarga kami. Setelah berjalan 1 hari, monitoring dari Dinas Pendidikan pun dimulai. Bagaimana pelaksanaan PPDB online di sekolah ini?
Alhamdulillah, Bu, pelaksanaan PPDB pada tahun ini berjalan dengan lancar. Semua data tersimpan otomatis dan tidak ada lagi kecurangan. Selain itu, orang tua bisa memantau hasil seleksi secara real time di aplikasi. Kegiatan PPDB online pun berjalan dengan lancar. Tibalah hasil pengumuman PPDB. Pengumuman hasil sudah bisa diakses di aplikasi dan website resmi ya, Bapak Ibu. Yes, saya diterima. Alhamdulillah prosesnya cepet banget dan transparan juga. Walaupun belum diterima di sini, saya bisa langsung cek jalur sekolah lain lewat sistem. Iya, iya betul Nak. Bedanya semuanya jelas, tanpa biaya tambahan dan tanpa pungli. Pelaksanaan PPDB secara online berjalan secara lancar dan tidak ada hambatan. Pesan dari roleplay kali ini yaitu penerapan e-government melalui PPDB online membuat proses penerimaan siswa lebih transparan, efisien, adil, dan mudah diakses baik oleh siswa, sekolah, maupun orang tua. Sekian Bapak, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok e-government. Kelompok berapa nih? Satu atau dua ya? 4 Bapak. E-government. Oh, 4 ya, 4. Sorry. Ya, ini apa namanya? Penting sekali Bapak Ibu. Tolong diingat pesan saya ya. Jadi yang namanya teknologi itu adalah sesuatu yang netral. Ya. Ada yang namanya man behind the gun. Jadi teknologi itu mau dibikin bagaimana itu tergantung penggunanya. Ya, Mbak Risma, kalau menguasai teknologi itu bisa dibuat untuk kebaikan, bisa dibuat untuk kejahatan. Nah, pesan saya, teknologi jangan malah menyusahkan orang. Ya, karena prinsip teknologi itu mempermudah, khususnya teknologi IT yang mempermudah. Nah, terus yang kedua yang harus dikedepankan adalah yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Ya, yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Karena kalau robot, karena komputer itu nggak punya rasa. Ya, ya dia kalau A, A, B, B. Kalau 1, 1, 0, 0. Itu hati ya, nggak memiliki apa namanya, memiliki apa namanya sih, rasa kasih sayang gitu ya, nggak ada perasaan. Nah, makanya kalau kita menjalankan teknologi itu harus menggunakan B itu eh, hanya karena hal kecil, misalnya dia salah input titik di dalam nilai misalnya, ya, yang mengakibatkan dia itu eh, gagal masuk ke sekolah tersebut. Nah, ini harus ada kebijakan nanti Bapak Ibu. Ya, ada saatnya Bapak Ibu menghadapi hal-hal seperti ini, itu harus ada kebijaksanaan dan juga mengambil kebijakan. Ya. Jadi ada yang namanya regulasi atau kebijakan, tetapi ada juga yang namanya kebijaksanaan. Nah, itu harus bisa dimainkan. Kalau kita masih mau dianggap sebagai manusia, harus memiliki nilai kemanusiaan. Ya, kecuali nanti kita akan kalah oleh AI, oleh robot, ya, mungkin 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu bisa kalah. Terutama yang guru-guru ini, saya juga sebagai pengajar ini bisa kalah oleh AI. Nah, kelebihannya apa kita? Merasa memiliki hati ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari apa
eh, adegan tadi itu juga bisa menjadi bekal dalam kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Kelompok berapa ini? Terakhir ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2, Pak. Oh 2 ya, silakan. Tentang merit system. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan role play tentang merit system dengan judul seleksi PNS dan pentingnya merit system. Hari ini kita akan menyaksikan proses seleksi calon pegawai negeri di sebuah kantor pemerintahan. Proses ini seharusnya berjalan jujur dan adil berdasarkan merit system. Mari kita sama-sama saksikan. Baik, kita sudah punya hasil tes tertulis. Kandidat IMA meraih nilai 90, tertinggi di antara semuanya. Fania hanya meraih nilai 55 di bawah standar kelulusan. Punten, Pak Rois. Nah, lanjut aja. Ya, halo. Ya Pak, mohon maaf Pak, bisa diulang Pak. Tadi sepertinya naskahnya Kayaknya sinyal versi saya yang kurang berbeda Pak. bagus ini. Ya. Baik, rekan-rekan tim seleksi, hari ini kita akan melakukan tes tertulis dan wawancara. Semua kandidat harus diperlakukan sama. Oh iya, kebetulan Bu Vini, saya ada keponakan nih, namanya Fania. Saya harap Bu Vini dan teman-teman bisa jadi pertimbangan khusus ya. Pak, tentu semua harus melalui proses yang sama dulu. Betul, aturan seleksi tidak boleh dilanggar. Mari kita mulai. Saya sudah siap, Bu. Saya punya pengalaman 3 tahun di bidang administrasi dan pernah menang lomba inovasi pelayanan publik. Bagus sekali, Ima. Silahkan kerjakan tes dengan tenang. Aduh, susah banget lagi nih soal. Mana nggak paham lagi saya. Kita kerjakan sebisanya ya, Fania. Semangat ya, Fania. Kita semua punya kesempatan yang sama. Iya, Mbak. Tapi sebenarnya saya ikut ini juga karena disuruh om saya aja. Makanya saya belum siap ini. Aduh, ya udah Mbak. Makasih, Mbak. Baik, hasil seleksi sudah keluar. Kandidat dengan nilai tertinggi adalah Ima. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin bila diberi amanah. Sementara itu, Fania maaf, nilai kamu jauh di bawah standar kelulusan. Iya, Pak. Saya paham, Pak. Saya juga kurang siap nih, Pak. Makasih ya, Pak. Loh. Nggak bisa gitu dong. Meskipun nilainya rendah, saya pikir Fania, keponakan saya itu tetap bisa diterima. Kan dia keluarga saya, nanti bisalah belajar sama saya sambil jalan. Pak, dengan segala hormat, itu tidak adil. Bagaimana dengan kandidat lain yang lebih jelas kompeten? Benar, Pak. Kalau seperti ini, sistem rekrutmen kita jadi tidak kredibel. Pak Farhan, aturan ini sudah jelas. Merit system menuntut penerimaan berdasarkan kompetensi. Jika Bapak memaksakan, ini bisa jadi temuan serius. Om, jangan gitulah. Saya juga nggak pantas ngerasa diterima kayak gitu dengan cara kayak gitu. Saya juga tahu kemampuan saya seperti apa. Saya tidak sebanding dengan kemampuan Mbak Ima. Pak Farhan,
kesempatan ini sangat berharga. Tolong berikan kepada mereka yang memang layak. Yo, wes lah kalau gitu. Saya bisa memahami. Siap-siap ya Mbak Ima. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika rekrutmen diselewangkan, maka bukan hanya kantor yang rugi, tetapi juga masyarakat. Betul, merit system adalah kunci agar kita punya aparatur yang profesional dan berintegritas. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa proses rekrutmen PNS tidak boleh menyalahi aturan. Merit system harus dijalankan dengan jujur dan transparan, agar pegawai yang diterima adalah yang benar-benar kompeten. Nepotisme hanya akan merugikan organisasi dan mencederai kepercayaan publik. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Kita berikan aplaus ini. Ini ya, Mas Rifki ini sangat menjiwai ini apa benar punya om di ini kali di ya, Mas sangat menjiwai Nggak ini Mas punya Pak, nggak punya. Fani Arif ini ya. Mencurigakan ini apa benar punya om dia ini kayaknya nih Mas Fani Arif. Ya, oke. Jadi nanti ya suatu saat juga akan ada di persimpangan seperti ini Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu sudah menjabat tadi kayak Pak Farhan ya, Mas Farhan sudah menjadi seorang pimpinan atau seorang yang memiliki jabatan, nah, itu akan diuji juga nanti konsistensinya bagaimana. Mau tetap menjalankan meritokrasi atau tergiur oleh kepentingan konflik of interest dari seseorang itu gitu. Karena pengen keponakannya ya memiliki jabatan juga yang eh, meningkat gitu ya, promosi misalnya. Nah, itu penting nanti konsistensi ini Bapak Ibu. Makanya saya tadi bilang kalau menjalankan peran-peran ini yang antagonis nanti jangan di, dilakukan di kehidupan nyata ya. Ya, nanti kalau yang peran-peran baik ya silahkan dilakukan gitu. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, kita sudah pada ujung dari pembelajaran agenda 3. Ya, saya ada beberapa pesan untuk persiapan dari Bapak Ibu melaksanakan aktualisasi ya, menyusun rancangan. Ya, yang pertama adalah ini, ambil isu dari tema modul 1 dan modul 2 agenda 3. Ya, ngambilnya dari situ. Mudah-mudahan nggak kesulitan ya Bapak Ibu untuk mengambil isu dari tema ini, 2 tema ini ya. Kemarin tuh masih ada satu dua orang ya, sampai di rancangan bahkan sampai di laporan aktualisasi dia itu kurang jelas apa yang dilakukan itu. Proyeknya itu kurang berimpact, bermanfaat ya. Nah, dia setelah kita cek dia juga ternyata pembelajaran sinkronus ini jarang mendengarkan atau jarang ikut, bahkan mungkin kalau dicek beneran atau dia sering pergi off cam ya. Off cam mungkin kalau izin ke belakang gitu nanti baliknya lama gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu di angkatan ini nggak ada yang seperti itu dan nanti bisa menyusun RA-nya dengan baik ya. Kemudian yang kedua, ini komunikasi dengan mentor itu nomor 1. Wajib semua disetujui oleh mentor. Apa yang menjadi isu yang diangkat, terus kegiatannya seperti apa itu selalu komunikasi dengan mentor ya. Nah, kemudian selalu komunikasi dengan coach juga. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait materi, bisa nanti tanya dengan coach ya. Kemarin saya sudah pesan juga kepada bimbingan saya, boleh selalu WA bertanya ya, tapi jangan terlalu sering. Ya, dan juga yang paling utama jangan sekali-kali meminjam uang ya, kepada coach
ya. Karena kita tugasnya adalah membimbing ya, bukan untuk memberikan pinjaman uang kepada peserta ajar ya. Nah, kemudian juga dalam menyusun ini harus yang teliti ya. Kemarin bimbingan saya juga sudah saya kasih tahu Mbak Gina ya, Mbak Gina Farihatin. Bimbingan saya bukan Mbak Gina. Bukan Bapak. Ya, Saya kalau menyusun yang paling penting apa Mbak Gina? mengomunikasikan dengan coach dan Mengkomunikasikan dengan mentornya. mentor ya. Ya, mentor. Ya, terus kalau Mbak siapa nih? Mbak Shirley, bimbingan saya bukan Mbak Shirley. Tidak, Pak. Ya, kalau menyusun yang paling penting apa Mbak Shirley? Aprilia. Menyusun ya. Ini Isunya bonus sebelum pertemuan berakhir. Apa Mbak? menemukan isu yang akan Ya, menemukan isunya. Mbak Hana juga ya. Kalau menyusun ya, bimbingan saya Mbak Hana ya. Bukan Pak, saya bimbingannya Pak Gunawan. Oh bukan ya. Ya jadi Mbak Hana, kalau menyusun itu yang paling penting adalah apa? Ya Mbak Selalu Mbak Azizah, berkonsultasi dengan mentor, Pak. konsultasi dengan mentor. Tapi yang paling penting kalau menyusun Mbak Azizah itu adalah huruf N yang terakhir jangan ketinggalan. Ya Mbak Ari, kalau menulis menyusun itu huruf yang N terakhir jangan ketinggalan. Nah, itu saran penting dari saya. Tolong ngetiknya yang teliti, ya, khususnya di halaman cover. Jangan sampai kekurangan 1-2 huruf yang nanti artinya jadi lain. Begitu, Bapak Ibu ya, yang dapat saya sampaikan. Dan tetap semangat, ya, khususnya yang rumahnya dekat. Jangan kalah sama yang rumahnya jauh-jauh. Ya, tetap semangat ke kantor ya. Dan semangat untuk melayani bangsa. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, salah-salah kata, salah-salah sikap. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas atensi dan interaksi kita. Juga teman-teman Bapak Ibu panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois. Terima kasih banyak Pak Roy. sama-sama. Sehat selalu Bapak. Iya, terima kasih Pak Rais. Untuk selanjutnya nanti berarti setelah asar gitu Pak, jam 15-an. 15 lah ya kita Iya, ini. setelah jamaah gitu Pak. Nggih. Istirahat Biar dulu. pada makan sholat dulu tuh. Nggih, siap Bapak. Nanti jam 15.15 Bapak Ibu Oke. kembali ke room ini. Yang kelompok Teman-teman. 3 Mas. Nggih, Ya. yang soalnya bersamaan Bapak nanti dengan kelompok 1, 2, dan 4 juga jam 15. Jadi nanti Oh di sama. di breakout room mawon nggih. Oke, Nggih, siap. nggih, ngoten nggih Bapak Izin Ibu. live ya semuanya ya. Sampai ketemu nanti. Nggih, nggih ngoten Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat beristirahat sebentar. Nanti setelah asaran kita kembali lagi ke sini langsung masuk ke breakout room kelompok pembimbingan masing-masing. Untuk kelompok 1 Pak Junedi tadi konfirmasi sore ini masih perjalanan. Kalau tidak memungkinkan kemungkinan bisa malam. Nanti kami update informasi lagi. Kami update di grup nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu. Selamat beristirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.